Veteran Jakarta, berjumpa kembali di Montes Talk. Perkenalkan, aku Feby Fahira dan teman aku Dea. Kita berdua dari tenaga ahli Badan Aspirasi dan Kelembagaan MPM Veteran Jakarta. Nah, podcast Montes Talk ini kan udah yang ketiga kali nih. Kira-kira hari ini kita mau bahas apa nih, Kak Dea? Nah, jadi kita mau ngebahas hal yang lagi happening gitu, Feb, belakangan ini, yaitu tentang kampanye pemilu 2024. Seperti yang kita lihat dan kita ketahui nih, sekarang sampai tahun depan itu kan lagi tahun politik gitu ya. Jadi kita bakal ngebahas ini gitu. Tapi kita nggak cuma berdua aja nih, Feb. Kita kedatangan bintang tamu yang super spesial. Jadi ada Kak Khairul Anam selaku Ketua MPM UPN Veteran Jakarta, dan ada Kak Paulina Sandra Tangkulung selaku Ketua Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti yang udah jauh-jauh nih datang ke Pondok Labu nih Kak untuk Montes Talk. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Baik. Teman-teman sendiri gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik nih Kak. Kak Adam gimana kabarnya hari ini Kak Adam? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya, Kak. Aku penasaran nih, dari kalian berdua tahun depan itu udah mau nyoblos yang keberapa kali nih? Kalau dari saya sih tahun ini atau tahun depan 2024 di 14 Februari itu saya udah melakukan pemilihan untuk Pilpres ya dan pemilu itu yang kedua. Dan yang pertama itu saya di 2019 yang waktu itu ya mungkin kita belum mahasiswa ya. Kita belum jadi mahasiswa, kita masih di sekolah menengah atas ya, sederajat. Kalau bahwasannya di tahun-tahun itu ya belum punya pemilihan yang pastilah. Dan makanya tahun tersebut di 2019 kita masih, atau saya sendiri masih ikut arus untuk memilihnya gitu loh. Tapi di 2024 nih diusahakan ya kita punya pemilihan yang matang untuk kehidupan bangsa. Mungkin kalau dari Mas Sandra udah keberapa nih? Sama, masih kedua kali. Waktu itu pas sebelum masuk kuliah kan, kalau nggak salah. Kita tuh emang Februari terus ya, Pilpres kan? Iya, kalau tahun kemarin bukan ya Maret ya? Iya, cuma saya kayak Iya. belum Agustus, Iya, belum September gitu. Jadi pas baru selesai banget sekolah gitu waktu itu. Terus nyoblos pertama kali. Berarti ini kita kelihatan tua banget ya. Kelihatan tua banget kayaknya nih. Dari host kita. Ya, soalnya kita baru pertama kali juga kan nyoblos nantinya. Iya. Oke, nah 5 tahun minimal lebih tuanya ya Bu. Dari 2019 sebelum nyoblos. ya lanjut. Nah, jadi kita masih ngebahas tentang pemilu nih Kak. Mungkin aku mau ngebacain salah satu berita gitu yang ada di Kompas. Jadi isi beritanya itu adalah Federasi Serikat Guru Indonesia itu mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan kampanye pemilu 2024 nantinya itu di fasilitas pemerintah dan pendidikan dengan sejumlah syarat. Terus Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti itu menegaskan bahwa fasilitas pendidikan sebagaimana tempat ibadah dan fasilitas pemerintah itu semestinya steril dari kepentingan politik praktis. Nah, jadi putusan MK yang dimaksud itu adalah putusan MK nomor 65 tahun 2023 yang merevisi pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan pemilu. Nah, jadi aku mau nanya nih sama Kak Anam dan Kak Sandra, gimana tanggapannya terkait dengan hal ini? Dari Mas Sandra dulu mungkin. Oke, boleh. Iya, sebenarnya saya sepakat sama yang tadi dibilang harus steril. Karena kita ini di pendidikan ya udah kita harusnya sesuai aja sama visi misi dan tujuan dari adanya lembaga pendidikan itu ya untuk pendidikan. Kita ini ada untuk pendidikan bukan untuk politik. Ya, mungkin banyak orang punya definisi sendiri ya yang maksud politik itu apa, bahwa dalam lembaga apapun itu pasti namanya politik itu ada gitu. Cuman kita mesti spesifikan lagi juga yang dibilang kampanye itu apa gitu. Karena sejujurnya saya nggak ngelihat urgensi kayak kenapa sih harus dibuatkan putusan MK yang memperbolehkan kampanye kalau tujuan kampanye apa sih? Untuk branding gitu. Untuk mencari legitimasi, menunjukkan kemampuan gitu dan mencoba membuat supaya masyarakat atau di situ mungkin kayak teman-teman ini misalnya kayak Feby, kayak Dea gitu yang pertama kali nyoblos gitu, untuk mereka ngasih lihat gitu, oh, saya ini layak loh untuk dicoblos. Dan menurut saya itu tidak harus saat kampanye gitu. Dan orang bisa menilai misal dari kinerja, misal dari riwayat hidup
gitu. Mau misal dia dulu pernah di sini, dia pernah di situ, oh dia pernah berpendapat gini, dia pernah berbuat ini, berbuat itu kan bisa menilai. Terlebih lagi misal kalau pengen perlu ekstra legitimasi ke kaum muda gitu ya, di anak-anak SMA atau anak-anak kuliah gitu, yang mungkin kayak target terbesarnya anak-anak kuliah sih ya, kan itu bisa tanpa melalui kampanye gitu. Karena misal dulu juga ya sering lah di berbagai universitas tokoh-tokoh politik gitu, katakanlah para pejabat gitu yang datang ke kampus untuk memberikan kuliah umum atau menjadi narasumber, menjadi pembicara gitu, atau hal simpel kayak gini, podcast gitu kan. Jadi urgensinya apa gitu? Kenapa harus dibuatkan boleh kampanye di lembaga pendidikan? Di mana pendidikannya memang harus netral, harus diajarkan semuanya gitu secara komplit tanpa harus adanya intervensi gitu. Makanya bagi saya tuh kurang jelas gitu apa kebutuhan terkait itu. Saya yakin putusan MK itu muncul pasti dengan kajian dan juga landasan yang komplit untuk bisa gitu, dan hasilnya adalah untuk diperbolehkan gitu. Jadi untuk diperbolehkan karena berarti dianggaplah melihat kebutuhannya gitu. Tapi bagi saya enggak gitu. Bagi saya yang ada di lapangan gitu, enggak, saya enggak ngelihat kebutuhannya untuk itu gitu. Kebutuhannya justru adalah meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kalau mau untuk kampanye nih, istilahnya kampanye di lembaga pendidikan, kampanye apa kalau misal kita bisa memilih menteri Kemendik gitu, kita bisa pilih Mendik gitu ya, silakan kampanye di lembaga pendidikan menurut saya gitu. Tapi kalau nggak kayak gitu, saya kurang melihat sih, saya justru lebih melihat kepentingan untuk kita jaga netralitas dan kita jaga kampus itu dan sekolahan ya untuk steril. Karena memang makin hari makin tahun yang voters gitu ya, kaum muda yang bakal ngevote pertama nih kayak Feby, kayak Dea, itu kan makin banyak dong. Secara otomatisnya populasi kita pasti bahkan meningkat terus gitu. Jadi justru semakin penting untuk kita memberikan edukasi gitu yang tanpa diganggu apapun, tanpa distraksi apapun, sehingga kemudian anak-anak yang sudah diedukasi tersebut bisa membuat pilihan gitu dan bisa menikmati kampanye itu sendiri di luar dari lembaga pendidikannya. Kan kampanye banyak, nonton TV juga ntar juga ada kampanyenya gitu kan. Gue dari saya sih secara garis besar gitu ya teman-teman. Mungkin gimana dari Mas Anam? Oke, dari saya pribadi sih sebenarnya nggak jauh beda ya. Seharusnya nggak usah jawab kali ya. Karena udah Ya sama gitu. langsung mempersingkat waktu aja. Jadi kalau misalkan dari pandangan gue sendiri atau mungkin pemahaman gue ya terhadap putusan MK nomor 65 tahun 2023 yang mana mengubah pasal 280 tadi ya, Iya betul Bang. huruf H Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Kalau misalkan kita nge-breakdown atau mungkin menelusuri ya, apa sih yang diperlukan ketika memang seseorang pemohon dalam memohonkan undang-undang atau memohonkan agar diuji materialnya undang-undang dengan undang-undang dasar gitu. Kita pahami legal standingnya terlebih dahulu gitu. Ketika memang sudah memahami legal standingnya bahwa hak seseorang dirugikan, kemudian haknya tersebut dilindungi oleh undang-undang dasar, maka di situ baru dibolehkannya uji material. Nah, di pasal tersebut, pasal 280 setahu saya nih, sebelum diubah dengan putusan MK, itu dilarang untuk berkampanye di lingkungan pendidikan atau lembaga pendidikan. Tapi putusan 65 ini mengubah gitu loh. Diperbolehkannya tapi dengan syarat diperizinkan oleh lembaga tersebut, baik sekolahnya atau kampusnya, tanpa menggunakan bahan-bahan kampanye lainnya dari pihak ataupun dari tim ses capres dan cawapres gitu loh. Nah, ini menjadikan kultur baru lah untuk lembaga pendidikan yang pada dasarnya sebelumnya dilarang tapi saat ini malah diperizinkan dengan syarat-syarat tertentu gitu loh. Nah, ketika memang kita memahami ada hak seseorang yang dirugikan gitu loh, berarti hak siapa nih? Karena hak dirugikan gitu loh. Berarti ya ada hak seseorang ketika ingin berkampanye tapi dibatasi. Ya nggak jauh-jauh gitu, nggak jauh-jauh. Itu berasal dari orang-orang ya, atau mungkin tim sesnya atau memang dari pihak dari capres dan cawapresnya gitu untuk mengajukan hal tersebut. Karena memang pada dasarnya haknya mereka yang dirugikan. Nah, di sini kalau misalkan kita bisa bilang ya di situ ada kepentingan untuk diberjalankan, dimohonkan agar putusan tersebut segera gitu dari pihak siapapun itu. Nah, di sini menjadikan kita membaca bahwasannya
ketika putusan tersebut sudah di ACC dan putusan 65 ini yang menjadikan ya berarti orang tersebut yang mengajukan permohonan atau memang ada dinas terkait dengan pendidikan gitu punya akses ke sana gitu loh, sampai-sampai dia berpikiran untuk berkampanye di lingkungan pendidikan diperbolehkan. Ya berarti ya yang nggak tahu ya niat jahat ya, politik tuh ada yang jahat ada yang baik gitu lah. Mudah-mudahan ya baik untuk bangsa kita gitu, tapi yang jahat-jahat disingkirkan. Niat itu pasti baik. Nah. Ke siapa itu? Nah itu benar-benar. Nah mungkin melanjutkan hal tersebut, bahwasanya itu harus diperhatikan gitu loh. Kita harus masyarakat harus melek lah atas putusan tersebut. Nah tapi kan ini kan di bulan Agustus lalu ya, kita baru podcast ini di bulan Desember, udah sangat jauh dari pengeluaran putusan ini. Tapi karena memang ini lagi masa-masanya kampanye dari tanggal 28 November gitu sampai nanti 10 Februari, kita harus memberi lah pemahaman mungkin dari Mbak Sandra, dari saya ke keluarga mahasiswa UPN, Mbak Sandra ke masyarakat mahasiswa ya sebutannya ya, masyarakat mahasiswanya Usakti. Kalau bisa ya nonton lah podcast ini. Mungkin itu kalau misalkan bisa dibilang. Nah kemudian dari putusan ini kan lembaga pendidikan nggak hanya di universitas ya. Kalau misalkan kita menelisik dari pernyataannya Menko PMK Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Bapak Effendi gitu lah, mengatakan kalau lingkup kampus ya, orang-orang di lingkup kampus kan udah pemikiran dinamis ya, udah mulai memahami apa itu siklus yang terjadi di perpolitikan baik di kampus atau mungkin di masyarakat luas gitu loh. Bahkan di kampus pun politikannya ya sudah mulai menyaingi politikan negara gitu loh, mulai berkebu-kebu untuk mendapatkan something lah, kekuasaan gitu loh. Nah ini menjadikan kita berpikir dua kali gitu loh. Kalau misalkan di akademis kan nggak mencakup universitas, ada teman-teman kita yang atau adik-adik kita yang masih di SMA, sekolah menengah atas atau sederajat, yang mereka merupakan orang-orang perdana untuk pemilu kali ini gitu loh, orang-orang yang baru terjun di dalam kontestasi demokrasi di negara kita gitu. Yang ini menjadikan ayolah kita buka melek mata, kalau misalkan lembaga pendidikan ya harusnya setingkat kampus aja, nggak usah setingkat SMA gitu. Takutnya nanti sesuai yang dikatakan Menko PMK gitu, bahwasannya takut adanya friksi atau pengelompokan. Dan ini dikhawatirkan juga bahwasannya kalau misalkan di sekolah kan kita dulu di pelajaran apa sih sebutannya, kalau kita kan matkul ya, kalau di SMA apa sih? Mata pelajaran. Iya, mata pelajaran. Semester 2 soalnya udah lupa sekolah. Iya, udah nggak pakai SMA. Iya, betul. Bahkan itu kan udah jarang banget ketemuan. Kecuali hukum waris ya. Kecuali hukum waris untuk anak hukum. Nah, ini menjadikan kita harus berpikir lah, kalau misalkan di SMA kan nggak pernah kita belajar tentang politik kebangsaan. Politik ya, memahami politik identitas, memahami politik apa itu politik praktis segala macam. Nah ini yang harus dipahami gitu ketika memutuskan suatu putusan. Pada dasarnya seperti itu. Karena kalau misalkan gue belajar di hukum ya, kita sebagai hakim, kekuasaan kehakiman memang mempunyai hak secara independensi untuk memutuskan. Nah, tapi harus ada penimbang yang lain gitu. Misalkan yuridisnya seperti apa? Ada aturan yang mengaturkah di dalam undang-undang dasar gitu? Karena undang-undang menguji kepada undang-undang dasar kalau misalkan uji material. Tapi kalau misalkan non yuridisnya ya misalnya ya apa ya? Sosiologisnya, terus berkembang di masyarakat seperti apa gitu. Karena norma yang harus berlaku ketika putusan itu hadir gitu, adanya norma daya ikat dan daya laku gitu, mengikat di masyarakat dan berlaku di masyarakat, tidak mengikat dan disahkan saja tanpa berlaku di masyarakat luas. Nah ini suatu yang perlu diperhatikan gitu loh di dalam putusan tersebut di pasal 280 ya, itu ketika diubah gitu loh, karena emang pada dasarnya SMA itu masih pembelajaran yang general gitu, nggak yang konsen kepada salah satu pembelajaran gitu, misalkan pembelajaran tentang ilmu politik atau ilmu hukum gitu, tidak seperti itu gitu loh, karena memang kita belum sifatnya penjurusan, mungkin penjurusan IPS saja dan IPA gitu loh, nggak yang jauh, dan ya itulah yang menjadikan harus kita perhatikan gitu. Nah apalagi kita nih sebagai lembaga legislatif ketika ngomong tentang putusan Mahkamah Konstitusi, kalau mungkin badan eksekutif bahasanya tentang propaganda, kajian, segala macam untuk menanggapi hal tersebut. Kalau kita ke legislatif gini,
bahasnya udah kampus ya, tadi kan siswa atau sekolah, kita bahas tentang universitas. Kalau misalkan di legislatif mungkin kita harus mencocok logikan tentang korelasi apa yang ada di peraturan di kampus kita gitu loh, apakah sesuai atau tidak gitu loh. Karena memang nggak jauh-jauh kalau misalkan harus adanya keputusan rektor atau rektor ingin atau kampus ingin mendatangkan salah satu capres gitu atau mungkin ketiga-tiganya gitu loh, ya harus adanya eh, konfirmasi ke mahasiswa dengan arti delegasinya siapa ya, kita ini yang memegang kekuasaan di legislatif apapun eksekutif itu harus ada persetujuan dari kami. Nah makanya dari kita lembaga legislatif kalau bisa gitu loh memahami aturan-aturan yang ada di kampus apa saja gitu loh, apakah boleh berkampanye ataukah misalkan boleh, apa saja yang harus dibatasi, itu yang harus dipahami gitu loh. Nah itu mungkin jawaban dari saya. Kalau misalkan terlalu panjang dan lebar mohon maaf. Saya juga mau nambahin sih, karena saya sepakat, boleh ya? Boleh gitu. Nanggepin juga, karena memang iya, intinya perlu ada sinergitas antara kita mahasiswa dan juga pihak kampus gitu. Kita mahasiswa yang diwakilkan oleh ormawanya gitu kan. Kalau misal di Trisakti, di Usakti, maksudnya kayak saya nih, Kongres itu kan perwakilan MMUT gitu, masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti, untuk ke atas istilahnya ke rektorat gitu. Yang kan karena gimana ya kalau misal rektor disuruh ketemu 15.000 mahasiswa gitu kan. Nah, jadi kita perlu ada sinergitas dan integritas di kita nih. Makanya kan memang kita pada main di Ormawa tuh nggak cuma main-main gitu. Ini tuh amanah yang sangat besar gitu. Dan juga bagus juga sih kita emang ya karena kita mahasiswa kita bisa kritik gitu, tapi itu ngebahas secara kita dan kampus kita ya, secara internal, maksudnya kita kan hanya lingkup itu aja gitu. Tapi kalau kita mulai bahas lingkup luarnya lagi gitu, tadi ada poin yang Mas Anam sempat bawa gitu ya, yang bagus menurut saya, kayak intinya perlu di highlight nih, kalau memang mau gitu untuk MK nih bikin putusan kayak gitu, ya menurut saya nggak apa-apa, asalkan jadi nggak bisa itu doang sendiri, asalkan ditemani dengan pembaharuan gitu, pembaharuan dari kurikulum dari sekolah, maksudnya dari nggak cuma di kuliah, dari sekolah. Kalau misal di sekolah PKN itu udah diajarin apa itu politik praktis, bagaimana cara untuk mengenali politik praktis gitu, supaya si siswa tersebut dari umur yang muda sudah bisa menjaga diri dia sendiri gitu, dan kemudian secara skala besar menjaga kepentingan masyarakat Indonesia gitu, kepentingan NKRI gitu kan. Itu harus dimulai dari detail ya, dari kecil-kecil. Nah kalau itu udah terintegrasikan dalam kurikulum, itu udah terintegrasi dalam pembentukan gitu si setiap masyarakat Indonesia yang melalui kurikulum tersebut, menurut saya fair kalau dia bilang boleh kampanye gitu, atau bahkan harus bisa kampanye gitu di lembaga pendidikan, baik di tingkat sekolah gitu, SMA sederajat atau bahkan SMP gitu, atau di tingkat kuliah gitu, karena udah dibekali juga. Dan sebenarnya bahkan menurut saya kita harus lebih ekstrem lagi nih masalah istilahnya, kalau dibilang ya minimal di kampus deh gitu, karena kita di kampus udah lebih menjurus gitu kan, kita udah ada jurusannya sendiri-sendiri gitu ya, istilahnya yang paham betul soal politik kan anak-anak ilmu politik doang. Misal saya di arsitektur ya, saya nggak diajarin gitu soal politik, saya belajar dengan tanda kutip politik gitu ya, sebagai gerakan atau tindakan apapun untuk mencari kekuasaan gitu. Itu kan belajarnya dengan sendirinya, Belajar dari Ormawa ya Mas? belajar dari Ormawa juga. Belajar sendiri diaplikasikan di Ormawa. Ya. Ya latihan, Ormawa latihan gitu kan, belajar kita bisa belajar sendiri. Ada yang udah belajar nih dari dinamika dia di rumah, mungkin dengan keluarganya, mungkin siapa tahu kan ada yang kayak kakeknya duitnya banyak terus dia berpolitik tuh supaya warisannya nggak tahu, kita nggak ada yang tahu. Kita bisa belajar politik dari mana aja, tapi ya gitu, karena kita masih terlalu luas, nggak ada batasan, nggak ada kejelasannya gitu. Menurut saya nggak fair gitu. Kenapa bagi saya putusan MK ini nggak jelas, karena nggak komplit. Bukan berarti nggak jelas karena nggak ada alasan gini ya, kita tuh
apa ya, kita ngekritik boleh tapi kita harus acknowledge gitu ya, kita harus ngakuin gitu orang-orang yang sekarang ada di MK itu kan nggak nyampe MK karena dia nggak pinter gitu, ngerti kan? Pasti dia pinter kok, pasti mereka juga tahu dan mereka menjaga kepentingan NKRI gitu. Cuman gimana kita bisa improve itu, menurut saya tuh gitu ya, poin yang harusnya nggak miss ya gitu, yang harusnya di highlight. Mungkin mereka ada kepikiran tapi siapa tahu mungkin kurang kedengeran, kurang disuarakan mungkin gitu oleh orang-orang gitu. Makanya juga intinya sih lebih ke kita nih masyarakat, kita harus bisa jaga diri gitu dan jaga satu sama lain gitu kan, si gotong royongnya kita nih harus demokrasinya dapat. Jadi dan kalau itu bisa achieve kalau kita tuh terbuka dan transparan gitu. Jadi masyarakat bisa menilai, masyarakat bisa menjaga satu sama lain. Misal anak-anak ilmu politik, anak-anak hukum nih gitu, teman-teman yang bisa apa namanya sharing ke anak-anak non yang bukan ilmu politik, bukan anak hukum gitu, yang nggak ngerti gitu. Tapi kalau nggak kelihatan gitu pergerakan, nggak kelihatan ada urgensi tersebut gitu, gimana mau apa, nggak ada transparansinya gitu, gimana kita bakal menjaga satu sama lain gitu. Sementara kebersamaan NKRI itu kan harus dijaga gitu. Makanya ini sangat beresiko sih, tapi menurut saya yang penting kita bisa tetap netral gitu, kita bisa tetap apa ya, guyup gitu loh bersama-sama. Agak impossible sih sebenarnya kalau jujur ya, di skala 270 juta jiwa gitu, tapi ya ya itu kalau dari kecil kita udah upayakan gitu, masing-masing dapat menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain gitu. Dan kalau udah kayak gitu sebenarnya nggak ada keperluan untuk kayak harus kampanye gini, harus diatur segitu-segitunya, karena kita udah civilized ya, itu civilized gitu ya teman-teman. Oke, berarti aku izin menyimpulkan nih ya Kak, dari Cassandra tadi, berarti bisa dikatakan Cassandra nih setuju gitu ya dari pendapatnya Federasi Serikat Guru Indonesia bahwasannya itu lingkup pendidikan harus steril dari kepentingan politik gitu ya Kak. Terus yang mana seharusnya lingkungan pendidikan ya udah buat pendidikan aja gitu ya Kak ya. Terus dilengkapi juga dari Bang Anam tadi yang menyebutkan bahwasannya perlu pembatasan nih mengenai kampanye di lingkungan pendidikan, apalagi untuk teman-teman atau adik-adik kita di SMA yang belum ada nih pengetahuan politiknya gitu ya Kak. Dilengkapi lagi sama Kak Sandra tadi, kalau misalnya putusan MK ini harus di pembaruan juga di kurikulum gitu ya Kak ya. Kalau bisa kalau kampanye di lingkungan pendidikan harus ada pendidikan yang tentang politik juga gitu ya Kak ya. Kayak mungkin dari Feby ada ini Feb. Aku mau nanya nih Kak, kan kalau misalnya dihubungin sama putusan MK tadi kan udah disebut juga tadi sama Kak Anam, kalau dilansir juga di laman KPU kalau misalkan kampanye ini kan berlangsung dari tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari 2024 dengan total 75 hari. Dan kalau misalnya kita tapping sekarang ini sudah sekitar 18 hari kampanye ya. Nah, aku mau nanya apa sih solusi dari kalian kalau misalkan ada kampanye di lingkungan kampusnya masing-masing? Kalau misal masuk nih kampanyenya nih, terjadi nih di UPNVJ ada yang kampanye gitu ya Mas. Iya boleh, siapa dulu? Mas Anam dulu aja boleh. Oke. Kalau misalkan tadi kata Mbak Sandra kampanye masuk di UPN Veteran Jakarta. Jangan. Justru dia nggak ngomong. Kalau misalkan bisa dibilang kita nggak akan menolak secara mentah-mentah gitu loh. Kalau emang itu tujuannya untuk ya apa ya, kalau misalkan kita mengutip dari bahasannya Pres Melki gitu, mengkuliti isi otaknya ya. Kalau misalkan gue bilang bahasanya nggak mengkuliti sih, bahasanya kita harus memahami gitu loh ide gagasan yang capres dan cawapres miliki gitu loh, yang memang pada dasarnya gimana ya, kita juga butuh gitu loh, kita sebagai mahasiswa harus tahu gitu grand design-nya, kemudian program unggulannya gitu loh. Selain dari kita membaca di media sosial, kita juga harus tahu secara langsung gitu loh gimana caranya mereka mengimplementasikan gagasan-gagasan mereka gitu loh, tanpa kita harus memahami lebih lanjut tersendiri gitu loh. Karena mereka yang punya gagasan, kenapa kita yang sibuk untuk memahami gitu loh. Ya oke, kalau misalkan mereka mau menjelaskan secara spesifik, tapi kalau misalkan kita mengartikannya tersendiri kan jadi penalaran yang beda untuk kita sendiri, paham nggak Mbak? Ya itu yang harus kita masifkan gitu loh. Kalau misalkan kita nggak akan menolak mentah-mentah jika emang ada
salah satu capres dan cawapres datang ke sini, tapi kita menghadirkan bahwasannya kita juga punya aturan tersendiri gitu loh. Jangan jangan dari mereka untuk berkampanye serta merta ya tanpa adanya pembatasan dari kita. Salah satunya konsen kita ya tidak boleh membawa atribut kampanye, tidak boleh membawa massa yang di luar dari kampus kita, karena kan memang pada dasarnya itu gitu loh. Nah, kalau misalkan menjawab tentang apa tanggapan dari putusan MK tersebut di lingkungan kampus, lebih masifnya tadi kan sudah dijawab ya, apa-apa saja yang harus diperlukan di kampus. Nah, kalau misalkan solusinya gitu loh, selain adanya kuliah umum gitu loh, kita juga pengen gitu loh kalau misalkan kita menghindari politik-politik yang arahnya pragmatis gitu. Karena kan ini kalian tahu lah perkembangan politik-politik di kampus seperti apa gitu. Sasaran empuknya enak banget kalau misalkan ada salah satu paslon yang hadir di sini. Nah, makanya oleh sebab itu harus banget kampus kalau bisa minimalisir hal-hal tersebut, datangkanlah hal-hal yang memang pada dasarnya mereka bisa membuat seminar nasional yang memang pada dasarnya dihadiri oleh komisi pemilihan umum gitu, lebih kejamin gitu loh hal-hal yang perlu dibatasi, karena memang KPU mereka yang mengadakan, mereka yang menyelenggarakan, dan mereka juga yang membentuk peraturan KPU-nya tersendiri untuk kampanye. Ya seharusnya mereka saja yang hadir ke sini memberikan pemahaman tentang sosialisasi bagaimana cara pemilih, bagaimana cara menentukan pemilihan kita, karena kan kita juga masih generasi milenial yang arah tujuannya tuh masih sering tergoda-goda seperti itu, karena ya jujur seperti itu. Nah, kemudian kalau bisa dibilang kalau mereka pun hadir tanpa adanya politik terselubung, kampanye terselubung, kalau misalkan mereka ngisi kuliah di sini ya mereka harus ya ibaratkan ya kemajuan bersama gitu, bukan untuk perihal kepentingan politiknya dia gitu. Misalkan pembahasannya IKN, undang-undang IKN tuh undang-undang apa aja yang udah disahkan apa. Kemudian sebelumnya gue juga pernah sedikit mengkaji tentang undang-undang IKN ini gitu loh, mengkaitkan dengan RPJM rancangan jangka menengah dan jangka panjang dari negara. Itu sempat dulu gue bikin artikel gitu terkait itu, dan ternyata ini masih banyak problematik di tanah-tanah yang memang ada di IKN gitu. Nah, ini kalau bisa untuk menyelesaikan hal tersebut, walaupun sekarang sudah ada pembangunan di IKN, gimana nih solutifnya para capres gitu sebagai penlanjut, sebagai ibaratkan ya perpanjangan dari pemerintahan yang sekarang gitu, Indonesia maju ke pemerintahan yang akan berlanjutan ya capres dan cawapres terpilih nanti. Nah, itu yang harusnya kita masifkan dan kita harus pertanyakan ke mereka gitu loh, tentang kebangsaannya mereka, bukan tentang gimmick-gimmick, joget-joget segala macam, terus ya selepetan sarung segala macam. Itu bukan sebuah yang dibutuhkan gitu, pakai denim, pakai hal-hal yang harus anak muda banget gitu sampai kita harus tertarik, wah anak muda banget ternyata, tapi visi misinya nol. Itu jangan sampai terjadi gitu. Nah, inilah yang diharuskan ketika mereka hadir ke sini, dan batasan-batasannya juga terjamin, dan kita juga dapat insight yang banyak gitu, dalam artian ya kita tuh salah satu penerus bangsa, penlanjut ketatanegaraan bangsa, apalagi kita di tahun 2045 ya kan, amin ya, akan membawa bangsa ini ke arah mana gitu loh. Karena pada dasarnya ya kalau nggak kita belajar dari mereka yang saat ini ada di ketatanegaraan, siapa lagi gitu loh. Kita harus memahami dan mempelajari seperti itu. Mungkin jawabannya seperti itu dulu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Sandra untuk melengkapi. Ya, jadi bakal gimana nih ya kalau misal di Usaktito tuh ada yang kampanye gitu kan. Iya. Sebelumnya nih saya udah cek ombak gitu dan juga ngobrol-ngobrol, nggak hanya sesama mahasiswa gitu, tapi juga sama pihak rektorat soal ini, dari si putusan MK itu keluar, dari putusan MK itu terbit. Karena kan ya banyak lah yang namanya alumni yang terus udah nyalek gitu kan, bahkan bukan nyalek ya, udah jadi udah jadi gitu. Itu bukan banyak ya, biasa gini-gini mungkin bakal bisa masuk. Jadi sebenarnya concernnya
lebih dari soal Pilpres tanggal 14 Februari gitu. Putusan MK ini juga untuk selamanya sebenarnya gitu kan, untuk selamanya negara Indonesia ini ada harapannya. Siapa tahu nanti ada putusan MK lagi, kita nggak tahu ya perkembangan waktu. Tapi ya gitu, proyeksinya adalah ini kemungkinan akan banyak yang memanfaatkan gitu. Baguslah berarti bermanfaat. Cuman kayak gitu, bener harus dibuat batasannya gitu. Cuman kalau dari saya pribadi ya, saya menilai dan dari diskusi juga dengan yang lain-lain gitu, kalau di kampus saya ini harus tetap netral. Karena kita nih sebagai kalau di Usakti sendiri itu bahkan ini lebih sensitif lagi gitu sedikit gitu, karena kita kampus yang dijulukin gitu sebagai kampus reformasi. Kalau kita demokrasi yang kurang dapat lah istilahnya gitu, kalau kita malah masukin yang lain, kita bukannya fokus ke pendidikan gitu. Bagus kita memang fokus keluar gitu, tapi caranya bukan demikian gitu. Dan bagi saya lebih, karena kita lebih sensitif soal begituan ya, jadi lebih malu kalau misalnya kita blunder, misalnya kita salah di soal itu. Dan dari ngobrolan saya, dan saya juga selalu kasih statement gitu ke rektorat gitu kan, atau ke lain-lain, kayak saya bilang ke Warek gitu kayak, ya menurut saya sih gini ya Pak Bu, menurut saya sih kita harus netral. Makanya kayak kalau misal mau datang pun gitu, misal dari mahasiswa ada mau mendatangkan gitu, itu kan biasanya perlu tanda tangan tuh ketua kongres gitu, ACC gitu. Itu tuh aku bilang ke mereka, ini tiga-tiganya ada, nggak apa-apa, nggak harus hari yang sama gitu. Pokoknya serangkaian acara ini tiga-tiganya ada atau nggak ada sama sekali. Dan itu udah saklek. Nggak akan, kalau misal nggak akan dapat tanda tangan gitu, kecuali itu tercapai gitu. Kenapa? Karena perlu netral. Dan sejauh ini belum kita bikin kayak peraturan bahkan atau enggak kayak SK gitu dari rektor yang menyatakan menolak gitu ya, sebagai respon dari putusan MK itu. Tapi secara di lapangan gitu, secara cek yang udah saya lakukan, cek ombak juga gitu, kita semua pada sepakat untuk netral gitu. Bahkan kalau bisa nggak usah dikasih izin aja sekalian gitu. Kalau memang kepaksa nih harus banget bikin, harus, ya udah jangan di kampus. Kita tuh sampai segitunya. Karena memang kita melihat kepentingan nih buat Usakti ini tetap steril gitu, tetap putih gitu dibilangnya gitu kan, tetap netral. Karena itu buat berikutnya. Jadi justru yang ditakutkan juga kayak misal tadi, oke boleh datang tapi masanya dari kita doang aja gitu. Kalau bukan Trisakti misalnya gitu, kalau bukan Trisakti nggak boleh datang. Kan kita nggak bisa nolak juga misal alumni dia pengen datang. Kan alumni pun Trisakti gitu, alumni Trisakti pun Trisakti gitu, dan datang harus di-welcome. Sementara ya tim sesnya juga ya para alumni juga kok gitu. Bahkan mungkin siapa tahu ada mahasiswa yang udah ikut tim ses, maksudnya bukan secara official gitu ya, tapi secara dia udah mendukung ke sana gitu. Jadi dikasih anjuran atau mereka TKN-nya keluarin broadcast gitu ya, oh ya ngumpul di Trisakti nih buat mahasiswa bisa datang gitu. Itu semua terlalu luas gitu, terlalu luas dan terlalu terbuka. Memang bener perlu batasan gitu. Bahkan kalau menurut saya batasannya berupa peraturan gitu yang saklek, langsung aja dibilang udah nggak usah, nggak boleh gitu. Bahkan gitu ya, kalau itu dari saya pribadi ya. Cuman sejauh ini karena memang perlu kompromi dan jalan tengah, bagi saya ya gitu, udah harus netral. Kalau mau datang pun istilahnya untuk uji kelayakan gitu ya. Kalau yang dia tadi menguliti ya mengulik gitu, menurut saya kayak bahkan harus lebih dari itu sih. Dan untuk itu sekali lagi gitu, kayak statement di awal, saya ngerasa untuk bisa mengulik gitu atau apa gitu kan nggak perlu harus dengan putusan MK, boleh kampanye gitu. Dan ini yang kita harus memastikan lagi untuk proyeksi ke depannya. Ini jangan sampai kita mikirin cuman hanya karena mau pilpres gitu. Ini tahun 2024 gitu. Siapa tahu 2025 gitu kan ada yang memanfaatkan peraturan tersebut gitu. Nanti kampus semua udah isinya atribut partai aja. Bukan atribut sih sebenarnya, atau enggak spanduk caleg aja semua isinya gitu. Yang dimana padahal menurut saya kayak misalnya di Ormawa nih, saya sendiri juga kebetulan di Usakti nih kita lagi mempersiapkan menuju
pilpresnya kita sendiri gitu. Kebetulan emang disebutnya presiden mahasiswa ya, jadi kita mau milih presiden, dan itu simulasi lah kurang lebih. Ada KPU-nya, ada Panwaslu-nya gitu kan, mungkin teman-teman sama lah ya di UPNVJ itu. Nah itu kan latihannya kita, dan saya jauh lebih prefer kampus ini diisi dengan poster dan spanduk gitu, dan stiker yang nempel, yang ditempel, ditaruh, pakein lem lagi, dicetak yang susah banget dicabutnya itu, tapi mukanya adalah muka mahasiswa kita gitu, mahasiswa Univ Trisakti yang lagi melakukan kontestasi untuk Ormawa misal gitu. Dia sedang mempraktekkan apa yang dia pelajari dari Ormawa gitu, dia mempraktekkan politik yang dia udah pelajarin, karena kita kan di kaderisasi gitu ya, ada LKMM latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Itu kan diajarin filosofi, negosiasi, retorika, macam-macam gitu, kelembagaan kita sendiri, kenegaraan gitu, semua diajarin. Dan itu adalah bukti gitu, kalau saya melihat poster dan mukanya mahasiswa Trisakti, terus ada lagi poster lagi lawannya dia mahasiswa Trisakti juga, itu kan bukti dari kaderisasi kita, seberapa apiknya kita dalam berpolitik gitu, dan kita sedang mengadu nasib kita dalam gini sendiri gitu. Jadi itu pure, dan itu terjadi tanpa adanya intervensi. Kan gak enak kalau kita poster paslon 1 capresma gitu kan, paslon 2 capresma gitu, habis itu tahu-tahu caleg, ya nggak nyambung gitu loh, jadinya pecah fokus. Dan menurut saya itu distraksi yang cukup besar, dimana yang kita bukannya berfokus kepada sekali lagi pendidikan kita gitu, karena Ormawa ini juga bentuk pendidikan loh gitu, soft skill kita. Yang kita lagi berfokus ke pendidikan kita yang itu, kita malah jadi terdistract gitu, ada distraksi dimana kita jadi ke ranah luar kampus, yaitu Indonesia gitu. Bukan berarti kita jangan notice atau jangan mikirin atau jangan peduli sama yang di Indonesia, tapi ada waktunya dan ada tempatnya. Kan kita berproses di Ormawa juga kita bisa kok mengkritik, kita juga tetap kok mengkaji gitu. Gak harus mukanya kadernya itu mau capres mau caleg gitu ada di dalam kampus baru kita bisa mengkritik gitu. Jadi yang saya pertanyakan di sini adalah soal urgensi, yang se-urgent apa sih gitu loh. Karena yang saya lihat begitu putusan MK itu keluar, baru tuh ada omongan-omongan di luar gitu ya, maksudnya di luar mahasiswa gitu, yang ngomong-omongan meng-urge gitu ke mahasiswa, mendorong gitu untuk kayak ayo dong kalian bikin dong gitu kan, kayak jangan mau kalah tuh sama UI gitu, sama Melki gitu, sama ketua sama KBM Melki, jangan mau kalah sama ketua BEM UGM juga tuh, dia bisa tuh datang gitu, masa kalian nggak bisa. Itu semua datang setelah putusan MK gitu, atau ya saat putusan MK itu lagi diomongin juga gitu, dimana sebelumnya berarti kan sebenarnya nggak ada kepentingan dan urgensinya gitu. Jadi nggak halnya juga tuh kayaknya Mas Anan tadi sempat mention gitu kan, hal itu ada gitu, tidak diperbolehkan itu kan sebagai bentuk membela hak gitu kan. Itu berarti adalah hak untuk tidak diganggu, ibaratnya gitu, hak untuk tidak diekspos terhadap kampanye gitu. Dan sekarang malah kebalik, jatuhnya kayak ada hak untuk kampanyenya gitu, yang menurut saya perlu kita lihat lagi aja. Kita nih sebagai manusia awam gitu, masyarakat awam gitu, mahasiswa masih mahasiswa aktif, S1 juga belum kok gitu kan, apalagi kita merepresentasikan juga masyarakat umum gitu, yang bahkan mungkin nggak kuliah gitu, bahkan mungkin sekolahnya juga nggak selesai gitu, yang mungkin nggak ngerti gitu kalau ngebahas redaksional dan lain sebagainya. Simple aja gitu, dari kita ngerasa nggak sih hak kalau kita tuh harus dikenain, kita harus dikenain oleh kampanye tersebut gitu, dan kita harus kampanye tersebut ada dalam pendidikan, karena itu fokusnya ke pendidikan gitu kan. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin akan dengerin podcast ini gitu, coba tanya gitu, ada nggak sih hak anak saya nih yang lagi sekolah harus terekspos terhadap kampanye loh, kayak gitu. Yang menurut yang simpelnya gitu, kalau saya ngeliat tuh sekarang nggak ada gitu. Nggak, kalaupun ada juga yang nggak segitunya gitu, yang ada juga paling mahasiswa karena kita agents of change dan lain sebagainya, dan itu untuk kepentingan kita belajar sekali lagi gitu. Tapi nggak juga gitu, hal yang kita bisa pakai untuk belajar nggak harus keluar dalam bentuk putusan MK tersebut juga gitu.
kita so far nih kayak alumni kita yang ada di DPR RI ini sekarang kan dulu tidak diekspos dengan si kampanye dalam lembaga pendidikan tersebut, tapi bisa tuh berproses dan sekarang mewakili suara rakyatnya dia gitu di DPR RI gitu, dan menjadi sebuah kesuksesan gitu. Jadi urgensinya apa untuk putusan MK tersebut gitu sih kalau dari saya. Mungkin agak panjang, maaf ya teman-teman. Maaf banget. Aman-aman. Oke, berarti kalau misalnya aku simpulin, kalau dari Kak Anam ya sebenarnya kita nggak bisa tolak mentah-mentah ya Kak, soalnya ya kalau misalnya udah datang gimana lagi. Cuma intinya harus ada sesuatu yang membangun bersama, yang nggak cuma satu doang ya. Berarti kalau misalkan dari Kak Sandra sendiri, kampus ini kan kita tetap netral, jadi ya kalau mau datang tiga-tiganya atau nggak sama sekali gitu. Iya betul. Itu ultimatum tegas ya. Ultimatum tegas. Harus tegas gitu kan, harus ultimatum, kalau enggak Iya, ya gitu Iya. susah lah kita. benar. Betul. Oke, berarti tadi udah terjawab ya Kak mengenai solusinya jika di kampus itu terjadi ada kampanye gitu ya. Iya. Nah sekarang aku mau nanya nih Kak, kira-kira menurut Kak Anam dan Kak Sandra, apa aja sih hal yang perlu diperhatikan agar menjadi korelasi antara peraturan yang ada di dalam kampus dengan peraturan yang sudah dibuat oleh KPU mengacu pada putusan MK? Oke, siapa dulu yang mau jawab? Mas Anam dulu ya. Kalau misalkan ditanya peraturan yang korelasi dengan peraturan yang ada di kampus dengan per KPU ya, peraturan Komisi Pemilihan Umum. Kalau misalkan dibaca-baca ternyata KPU itu mengatur bahwasannya tidak boleh bahan kampanye masuk ke kampus ya. Tapi sebelum itu aku mau sedikit breakdown ke bawah. Pastinya kalau misalkan kita ditanya secara hukum yang general, yaitu tentang KPU ini, kita juga harus memahami dasennya, atau memang pada dasarnya harus memahami tentang hal-hal konkret yang harus diatur itu apa aja, dasolennya. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya, aku pengennya sih nggak hanya di kampus doang ya, di sekolah pun kita bahas di sini, karena memang peraturan perubahan ini, putusan MK ini hadir dan mengubah lembaga pendidikan keseluruhan. Yang dalam artian ya di sini nggak cuma kampus, tapi ada juga yang memahami tentang sekolah. Nah, kalau misalkan kita bahas di sekolah terlebih dahulu. Di sekolah ini memang pada dasarnya tadi udah dijelaskan di awal gue tentang menyikapi gimana sih kalau misalkan ada kampanye gitu loh. Kita sendiri pun dulu kita di SMA kampanye OSIS itu nggak berlaku sama sekali nggak sih? Nggak semasif itu nggak sih? Di sekolah pemilihan apa sih kalau BMU-nya mereka? OSIS ya? MPK dan OSIS. OSIS ya? Iya OSIS. Sumpah. Agak lupa dikit ya. BM SMP gitu. Iya, OSIS, ketua OSIS dan ketua MPK. Itu kan mereka juga nggak ada kampanye, nggak ada ibaratkan belajar politiknya yang tadi disebut oleh Mas Sandra, di semasif kita, sepeluas kita, ibaratkan ya, seprogresif di kampus itu nggak ada kan. Paling kalau misalkan OSIS ya mereka hanya mulut ke mulut, ya yang anak angkatan pasti menang gitu. Tapi dulu ada ini nggak sih, kalau teman-teman, ini maaf intermezzo dikit nggak apa-apa ya, Aman. kita santai aja kan. Ada nggak sih di sekolah kalian dulu debatnya? Debatnya ada. Debatnya ada kan? Debatnya ada. Cuman nggak ada yang masang-masang poster gitu, nggak ada. Kalau nggak salah dulu gue nggak ada. Iya. Kalau debat ada. Tapi debat juga itu masih diatur sama guru gitu. Ibaratkan Oh, iya, diaturnya iya, gimana ya? Masih ada intervensi lah. Harus bahas ini, bahas itu. Ya bukan yang memang dari siswa ke siswa gitu, paham? Iya. Kalau kita kan mahasiswa ke mahasiswa, yang jadi pantau atau pelaksana mahasiswa, yang berkonsentrasi juga mahasiswa. Mahasiswa. Kalau misalkan itu kan masih ada intervensi guru segala macam. Nah ini menjadikan mereka bukan mendiskriminasi ya, tapi menjadikan mereka perpolitikannya belum semasif kita gitu loh, sepaham Iya. kita gitu lah, wajar lah gitu. Tapi ada juga siswa yang sudah politiknya bagus. Nah itu gue juga dapat tentang, bahkan kalau misalkan dibilang tadi yang OSIS gitu loh, nggak ada progresif setingkat itu dan sejauh itu. Gue juga dapat data bahwasannya menurut kata data surveinya mengatakan separuh anak muda tertarik dengan politik atau tidak, dan itu di tingkat
59,8% itu tertarik dengan politik, tapi 7,5 sorry nih 5,98% responden tertarik dengan politik dan mayoritas terdorong untuk mengikuti berita-berita politik, yaitu sebesar 80,1%. Itu jumlah keseluruhan 9,8%. 80,1% hanya mengikuti berita saja. Dalam artian kalau mengikuti berita, kalian juga pasti paham lah berita, sekedar scroll tahu berita headline-nya doang, nggak tanpa harus memasuki secara lebih lanjut apa Kita isinya. sekarang datanya dari TikTok. Iya, itu lebih potongan berita ya. berita. Nah, tapi tidak memahami di sini juga ada data bahwa 28,9% tertarik mengawal pemilu. Berarti hanya sedikit tuh 28,9%. Jadi politik kan nggak hanya tentang pemilu ya. Politik kan pasti kita membahas tentang ketatanegaraan pemerintah seperti apa, politik luar negeri seperti apa, politik negara seperti apa, sedang bersih tegang atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan dibilang ketertarikan pemilu ini berada di angka 20% yang gue rasa itu masih minim gitu. Itu indikator anak muda ya. Dan gue rasa ini juga menjadikan harus dan perlu bahwasannya pemahaman yang lebih ketika memang di sekolah gitu. Jadi anak-anak memahami tentang apa itu pemilu, apa itu pemilihan capres dan cawapres yang nantinya ini tidak hadir dari capres, tapi ini hadir dari KPU-nya dan atau mungkin Bawaslu-nya atau mungkin kita sebagai mahasiswa yang selalu ada pengabdian kepada sekolah-sekolah, itu juga penting lah gitu. Nah, terus kemudian jika kita membahas di universitas gitu loh, di universitas karena udah semasif itu dan seprogresif itu, maka perlu ada aturan gitu. Aturan apa sih yang harus ditegaskan gitu. Sejauh ini gue belum menemukan gitu Permendikbud yang mengatur tentang lembaga pendidikan tuh tidak boleh dimasuki oleh para konstituen dari pemilu atau para peserta pemilu gitu. Dan tidak ada di peraturan rektor yang menyebutkan seperti itu di UPN Veteran Jakarta tersendiri gitu. Tapi karena memang tadi kita menyebut kita meng-highlight ada batasan-batasan gitu loh. Ini jangan menjadi sesuatu yang memang sasaran empuk bagi mahasiswa yang butuh kepentingan ke sana gitu. Nah, di peraturan kita ada jelas, peraturan rektor nomor 10 2020 tentang kemahasiswaan, bahwasannya dilarang politik praktis. Nah, ini kan nggak jauh-jauh ya kalau misalkan bahas pemilu itu hadirnya politik praktis. Nah, ini yang harus ditegaskan gimana kita cara mitigasinya segala macam yang tadi disebut oleh Mas Sandra, harus adanya ultimatum kalau misalkan harus mengundang semuanya, harus hadirkan semua di walaupun harinya tidak bersamaan gitu. Dan kalau tidak bisa semua ya kalau bisa nggak usah ada ya sekalian gitu untuk berkampanye di sana di kampus maksud gua. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu, yang harus di-highlight bahwasannya tidak ada peraturan yang mengatur, tapi ada unsur-unsur yang harus atau mungkin yang condong ke sana gitu, yang adanya politik praktis, adanya mungkin kecurangan yang bisa mempolarisasi mahasiswa-mahasiswa di kampus, karena kan memang kampus itu tempat orang berretorika, berpikir itu berkembangnya jauh gitu. Mungkin percayaan gue dan percayaan Mbak Sandri itu berbeda gitu, tapi nggak perlu ditekankan banget untuk harus percaya gue, harus percaya dia gitu. Itu yang harus seharusnya yang budaya kita yang pluralisme ini jangan dicampur adukan dengan kepentingan politik, karena pada dasarnya kita pun sama-sama tahu dan kita pun sama-sama memahami kita di lembaga pendidikan hanya sekedar sampai sarjana ya masing-masing gitu. Ya hanya mendapatkan ilmu dari dosen tanpa harus adanya memecah belah, apalagi terhadap pilihan. Toh kalau misalkan nanti kepilih, kita akan memahami dan kita merasakan gitu loh, baik atau tidaknya pilihan kita masing-masing kalau misalkan menang gitu. Dan kita meninjau dari 2019 aja deh, kalau misalkan kita berkepentingan memilih capres yang masing-masing kita sendiri, justru di 2019 capres yang kalah akhirnya berkoalisi dengan bareng-bareng lagi. Itu makanya jangan ada dipecah belah di masyarakat, tapi kita lihat di oligarkinya mereka udah soal out itu ujungnya bareng-bareng lagi. Nah, itu yang menjadi kita harus perhatikan lah. Mungkin itu sih kalau misalkan jawaban dari gua atas korelasinya dengan peraturan di kampus, bahwasannya tadi gua udah jawab tidak ada peraturan yang spesifik, tapi kita harus memperhatikan gitu loh unsur-unsur lain, peraturan pendukung lain yang memang arahnya ke sana. Mungkin itu sih dari gua. Kalau
dari saya sih sepakat banget nih sama Mas Anam. Apa kita harus apa ya, nggak hanya, jadi istilah kita nggak hanya terikat kepada peraturan di kampus. Istilahnya meskipun kampus tahu-tahu memperbolehkan pun bukan berarti kita harus diam aja dan menerima dengan begitu aja gitu. Bukan berarti kita tidak bertindak dalam mengevaluasi gitu kan, mengkritik juga baik pihak kampus ataupun pihak terserah MK-nya gitu, KPU-nya gitu kan, apa MK yang membuat landasannya, KPU membuat peraturannya gitu, eh kader-kadernya gitu kan, capres cawapres semua gitu. Itu kita tuh tetap tidak terikat kepada itu gitu. Sebagai mahasiswa masih bisa mengkritik gitu, yang penting kita berintegritas, kita pasti akan bisa untuk tetap kayak gitu. Cuman kalau dari saya sih emang lebih prefernya ada peraturannya gitu, dari pihak kampus, untuk menjaga hal tersebut supaya tidak terjadi gitu kan. Nah selain dari itu juga apa namanya, kayak korelasinya lagi ya, dari peraturan di kampus itu menandakan lah sebenarnya apa namanya, posisi kita nih untuk proyeksi ke masa depan gitu. Karena itu bisa menjadi penilaian kepada kampus itu sendiri juga. Saya jujur, kalau misal nanti nih udah tua, mungkin udah punya anak gitu, anak udah tua juga mau kuliah gitu, kan akan memilih nih, akan memfilter gitu kuliah, istilahnya mau daftar di kuliah mana ya gitu. Semoga nanti bisa mampu lah untuk ke kuliah manapun juga bakal bisa untuk dibiayain atau dan lain sebagainya gitu, sehingga bisa memilih. Dan tentunya saya akan lebih memilih lembaga pendidikan gitu, nggak harus universitas gitu kan, sekolah tinggi atau apa gitu, lembaga pendidikan yang apa bisa memberikan unbiased education gitu, edukasi yang tidak ada campur aduk dari mana, tidak ada intervensi dari mana-mana gitu. Makanya sebenarnya saya bakal lebih salut gitu, lebih appreciate gitu lembaga pendidikan apapun itu yang bisa jaga netralitasnya gitu, yang bisa menunjukkan gitu, menandakan gitu kalau dia ada di atas itu gitu semua, bahwa yang terutama adalah sesuai visi misinya itu, yaitu apa, mencetak apa lulusan yang terdidik gitu, yang go internasional gitu, yang membawa budaya Indonesia dan lain sebagainya gitu. Menurut saya balik lagi ke situ, kalau misalnya kita ngomong soal apa namanya, peraturan gitu ya di kampus gitu, korelasinya dengan kondisi sekarang itu ya kita harus balik ke basicnya lagi. Orang kalau bikin peraturan di kampus gimana sih, dia pasti balik ke basicnya dong, istilahnya di hierarki ininya. Kalau di Indonesia kan per hierarki perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 45 tuh ambil dari Pancasila. Kalau dari kampus kan sebenarnya ngambil dari visi misinya dong, tinggal dilihat ini sesuai nggak sama visi misinya gitu, apakah ini tindakan yang tepat. Karena bagi saya jatuhnya kayak gini kurang tepat. Makanya sebenarnya memang tidak menguntungkan gitu untuk apa secara terang-terangan gitu ya memperbolehkan kampanye dan bahkan mendukung ya udah kampanye diadakan di kampus gitu. Itu kurang bijak gitu kalau menurut saya. Apalagi sekarang kan mungkin berasa banget habis pandemi kemarin itu ya, karena makin sedikit orang yang mampu afford gitu untuk kuliah. Jadinya semua kampus pasti merasakan apa jumlah mahasiswa baru menurun. Kalau nggak salah dengar-dengar tuh kan di UI juga, SIMAK UI udah makin apa nggak seterbatas dulu gitu. Ya iyalah, karena kita semua nih jumlah maba tuh menurun gitu. Kalau di Trisakti sendiri, di Usakti tuh kalau buka dikit gitu ya bisa berkurang by 50% gitu di beberapa jurusan. Yang tadinya biasa kalau masuk 1000 sekarang cuman 500, hal-hal kayak gitu. Nah ini tuh kita harus sadarin gitu, banyak faktor ke situ, dan soal kampanye di lembaga pendidikan ini salah satu faktor juga gitu. Dan banyak kayak di UNIF nih kita mikirin banyak banget hal gitu kan, mungkin di UPNVJ atau teman MPM kan pasti punya bidang banyak nih, karena memang banyak hal yang perlu diperhatikan gitu dan yang perlu di maintain gitu. Itu ada banyak faktor juga yang satu sama lain saling berpengaruh, dan ini juga menjadi salah satu faktor kecil gitu dari banyak faktor yang mempengaruhi soal kampanye. Makanya kita harus bijak ya, apalagi kita sebagai yang terdidik gitu, apalagi bapak ibu dosen kita gitu, apalagi yang kalau di rektorat guru besar gitu yang udah profesor, pasti apa ya, tuntutan akan kebijaksanaan mereka kan pasti lebih tinggi juga. Maka menurut saya harus bertindak dengan sebijak mungkin nih, gimana caranya kita bisa menjaga
kita gitu, kita sendiri, dan juga menjaga calon lulusan kita, mahasiswa kita, dan juga secara keseluruhan menjaga masa depan NKRI. Itu sih kalau dari saya. Oke, berarti dari Kak Sandra dan Kak Anam nih, berarti bisa dibilang tuh punya pendapat yang cukup sama gitu ya. Kalau bisa di lingkungan kampus ada peraturan yang mengikat secara tegas dan jelas gitu ya mengenai pemilu di lingkungan kampus ini, agar lingkungan pendidikan itu berjalan dengan sebagaimana mestinya dan tetap netral gitu ya Kak ya. Betul. Oke, tadi kan kita udah bahas banyak nih ya Agak Kak. tegang dikit gitu Langsung jadi senyap, langsung senyap. Oke, jadi kita tadi udah bahas banyak gitu ya kayak jadi dari terkait putusan MK gini yang memperbolehkan kampanye di lingkungan kampus. Terus kita juga ada ngebahas solusi nih kalau ada kampanye di lingkungan kampus tuh kita harus gimana. Terus udah diskusi juga terkait korelasi antara peraturan yang ada di lingkungan kampus dan peraturan yang dibuat oleh KPU gitu. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih dari Feby. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Kak. Dari kalian berdua ada nggak nih saran atau masukan khususnya ke mahasiswa yang nanti mau milih, kan banyak juga kan yang milih pertama kali, terus juga pihak kampus mungkin tadi udah di-mention dikit ya, sama ke peserta-peserta pemilu nanti gitu. Siapa dulu? pesan ya, Pesan. Saran dan masukan. terserah apa kita sweet aja. Masa dulu. Tadi soalnya saya yang udah mau mulai kan. Sungguh-sungguh ya. Ya Sandra dulu. Karena saya juga mau nyiapin dulu. Pikir dulu ya. Iya, pikir dulu. Oke, ini makin Karena deketin lagi. apa namanya, jabatan sekarang kayak jabatan kita sedang dipertaruhkan, kalau misalkan jawabannya nggak sesuai. Untuk biar cepet-cepet demis sih saya udah ketuaan ini. Malu. Udah mau demis ya, kita demis tanggal berapa Mbak? Ini masih Sorry yang intermezzo. sebenarnya masih belum ada lagi. Soalnya belum ada. Iya, pengennya tuh Desember ini. Jadi Desember. kita balikin periodisasi Januari Desember karena sekarang kan buka tutup buku anggaran nih di rektorat tuh Januari Desember. Jadi kita pengen sesuai supaya kayak Januari program pada pengen jalan, duit lagi ada gitu. Desember duit habis, program udah selesai gitu pengennya ya. Kalau kita tanggal 27 ya terakhir ya. 27 tuh kita udah 27 Desember ini. Wih, calonnya udah ada. Udah ada ketuanya malah. Udah pemilihan. Ketua 2024. Oh, orangnya sih nggak ada. Lanjut. Sarannya tadi udah cukup waktu untuk mikir ya. Sarannya untuk ya kaum muda ya, teman-teman mahasiswa dan juga adik-adik siswa gitu, SMA, SMP, sederajat semua. Itu yang penting kita tetap integritas. Kita menilai aja gitu. Kita menilai dulu nih, teman-teman harus sarannya juga sebenarnya kayak teman-teman coba edukasi diri sendiri, bukan edukasi terkait politik. Oh, si ini begini sih itu enggak. Edukasi soal apa sih yang dimaksud politik praktis. Apa sih yang dimaksud dengan politik bahkan gitu. Apa yang dibilang black campaign gitu. Apa yang termasuk dengan itu gitu. Apa yang misal undang-undang, bahkan undang-undang ITE misal UU ITE. Itu apa sih gitu. Kenapa ada UU ITE gitu. Misal putusan MK, kenapa ada putusan. Coba jadi kita fokus, kita sebagai pelajar gitu. Kita fokus di belajar dulu. Apa yang kita sudah pelajari baru kita implementasikan di TPS. Nanti saat kita mencoblos, karena nggak usah, saya dulu nih kena nih kecebur sebenarnya waktu 2019 menuju 2019 gitu. Saya tuh udah belajar dan saya udah buru-buru sebenarnya gitu, mau mengambil keputusan gitu kepada salah satu paslon ini yang saya dukung gitu, karena memang ada pertimbangan urgensi diri saya sendiri juga gitu. Lalu saya dukung gitu paslon tersebut dan dukung mati-matian dalam artian misal karena dulu itu kan baru munculnya dan ramenya buzzer ya. Jadi di Instagram tuh buset deh banyak banget. Dan itu saya tuh dulu sampai titik saya bisa komen di kolom komentar di Instagram yang politik banget gitu. Di kolom komentar tuh saya bisa debat semua orang yang gak jelas, akun yang gak jelas gitu. Akun yang satu akun yang megang 3 orang gitu tau kan. Sampai menang. Kebayang gak sih capeknya debatnya di situ? Sampai menang lagi debat sama orang kayak gitu. Saya bisa tuh dulu. Cuman hasilnya apa yang gak ngaruh gitu. Dan lebih baik gitu. Saya sekarang nih begitu udah berpengalaman, lebih baik dulu energi saya yang saya habiskan buat itu dalam waktu kayak 3 hari saya debat itu. Lebih penting saya mengedukasi diri saya sendiri gitu.
Misal mungkin teman-teman kayak saya dulu waktu umur segitu masih belum pernah dengar seumur-umur yang disebut misal food estate. Coba kan nggak tahu gitu. Nah, kalau udah tahu baru kita akan bisa membuat keputusan gitu, pertimbangan yang lebih bijaksana. Food estate itu apa sih? Siapa aja sih dikit sih yang food estate? Kenapa waktu itu rame ya bahas PLTA? Kenapa waktu itu rame bahas mobil listrik, motor listrik? Kenapa waktu itu rame bahas ini gitu. Bahkan hal sesimpel sekecil kayak kenapa waktu itu rame bahas polusi, kayak perasaan tiap tahun kita emang bahas polusi gitu. Kenapa waktu itu rame ya gitu. Semua pasti ada reason gitu, ada alasan di baliknya gitu. Makanya penting banget teman-teman untuk tetap integritasnya nih dijaga dan jangan gegabah gitu, jangan gerasak gerusuk gitu. Yang penting kita cari tahu dulu nih. Makanya emang dibiasakan aja nih, jadi good habit gitu untuk kita nih jangan biasakan langsung berkomentar atau jump to conclusions gitu ya, jangan langsung membuat kesimpulan gitu. Tapi untuk kita berkomentar dengan baik, mengolah dengan baik gitu. Kita pikirin dulu, kita lihat dari stakeholder istilahnya peran-perannya di situ ada siapa aja sih gitu. Dan kita lihat dari POV masing-masing gitu. Lalu kita belajar juga mengatur skala prioritas istilahnya. Kan misal minimal tuh ada pemerintah, terus ada masyarakat, ada kepentingan masing-masing, kepentingan siapa yang harus lebih utama. Nah, hal-hal kayak gitu. Jadi makanya penting kalau secara garis besar ya teman-teman harus sabar. Dengan sabar itu kita bisa berintegritas, dengan sabar kita bisa banyak belajar gitu, dan dengan sabar kita bisa banyak menilai dengan lebih bijak lagi. Mungkin kalau harus disingkatin ya sabar gitu ya. Bersabar dalam berproses gitu. Untuk teman-teman kaum muda semua, mungkin pesan dari saya itu ya. Gimana dari Mas Anam? Dari saya. Iya, dari Mas Anam dong. Oke, selanjutnya kalau misalkan dibilang kesan dan pesan ya, atau saran ya? Saran dan masukan, Bang. Saran dan masukan untuk warga mahasiswa UPN Veteran Jakarta atau mungkin masyarakat luas atau MM Usakti gitu loh. Bukannya untuk menggurui ya, tapi ini sebenarnya kesan dan pesan untuk saya pribadi tentunya ya, buat saya pribadi yang memang sudah saya pelajari sejauh mana saya memahami perpolitikan negara. Awal-awal yang harus kita lakukan yaitu profiling dulu sih. Profiling siapa nih yang akan kita pilih, baik itu capres, cawapres ataupun caleg di luar dari putusan MK tadi ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang pemilu atau kontestasi demokrasi di Indonesia. Nah, makanya tadi saya sajikan tentang survei bahwa mengatakan sebesar 20% itu Gen Z atau milenial masih sangat cenderung jauh untuk memahami perpolitikan ataupun berkampanye pemilu. Nah, ini menjadikan minimnya atau mungkin ya turunnya sikap demokrasi kita, sikap kita untuk memahami bagaimana nih berjalannya pemilu di Indonesia. Itu kan harus dimaknai dengannya tadi gitu. Kita sama-sama profiling, baik itu sekarang banyak kok media-media cetak yang menyediakan atau mungkin media-media Instagram yang menyediakan, sosial media yang menyediakan tentang karakteristik capres dan caleg, kemudian partai-partai yang terkait gitu, seperti Biodata gitu ya. Iya, biodata mereka itu ada, bukannya masuk endorse ya, tapi ini coba saya sebutkan salah satu aja Instagramnya, akunnya namanya Bijak Memilih. Terus kemudian adapun kalau misalkan dibilang NGO namanya Perludem. Nah, ini mereka ini yang menyajikan gitu loh berita-berita tentang pemilu terkini. Kalau bisa ya diikutkan gitu loh. Selain kita belajar, nanti dibilang sama Mbak Sandra, belajar untuk diri sendiri, memahami sekitar ya, lebih pahamilah hal-hal yang memang di eksternal kita gitu, di lingkup kampus gitu. Karena memang banyak loh yang skupnya di luar kampus, mengembangkan diri kita masing-masing, yang bisa bikin kita punya wawasan banyak gitu, nggak hanya di kampus dengan dosen, tapi kita juga harus explore diri keluar gitu. Nah, ini salah satunya, dan ikut seminar-seminar baik yang ada di kampus ataupun di luar kampus. Biasanya di luar kampus tuh banyak gitu. Biasanya di Coffee Tebet, sorry itu nyebutin salah satu tempat di Tebet yang memang banyak banget banyak banget untuk memberikan insight-insight baru tentang pemilu. Itu salah satunya gitu. Nah, ini makanya kita sebagai mahasiswa janganlah skeptis gitu terhadap perpolitikan ini, baik itu jurusan apapun gitu loh. Karena memang
ini menentukan nasib bangsa gitu loh. Misalkan kita bilang di Fikes dengan undang-undang kesehatannya gimana ke depannya kalau misalkan pemimpin kita tidak paham kesehatan gitu. Kemudian tentang ilmu komputer kemarin kalau misalkan membahas ilmu komputer kemarin data kita ada yang bocor tuh di KPU. Itu menjadikan salah satu pertimbangan. Nah, itu bisa tuh kalau misalkan anak-anak ilmu komputer memahami kok bisa sampai adanya datanya bocor gitu segala macam. Nah, ini harus perlu detail-detail seperti itu yang selayaknya nggak hanya dipahami dengan orang-orang ilmu politik yang basicnya ilmu hukum, tapi di luar itu pun demi kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan kepentingan bangsa, itu semua dibutuhkan. Seperti itu sih, mungkin sedikit aja kesan pesannya karena saya bukan tokoh publik ya. Saya hanya mahasiswa aktif yang sedang mencoba untuk mendevelopment diri, mencoba untuk membangun diri saya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Kak. Jadi nggak kerasa nih Kak, pertanyaan dari Feby tadi dan saran masukan dari Cassandra dan Kanam itu merupakan ujung dari topik kita hari ini, yaitu persiapan tahun politik berkampanye di lingkungan kampus. Bener banget Kak Dea, kita udah dapet insight-insight yang menarik, yang bermanfaat dari kedua narasumber kita ini. Iya, mungkin kita mau ngucapin makasih banyak buat Cassandra dan Kanam yang udah menyempatkan waktunya ke Pondok Labu pada hari ini, itu di weekend juga gitu kan. Dari Grogol gitu. Ini enak buat tidur ya kalau banyak. Iya nih. Terima kasih juga buat semuanya yang udah di rumah, yang ada dimanapun, yang udah dengerin podcast Montes Talk dari awal hingga akhir. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian tahun depan. Dan see you in the next video. Dadah! Dadah.